Bab 576 Ganjil. Tidak. Melihat palu besar yang jatuh, tidak peduli seberapa kuat kultivasi wanita itu, dia tidak bisa menahan jeritan. Tidak hanya itu, palu besar itu juga mengandung tekanan yang mengerikan. Jika dia dikejutkan olehnya, dia pasti akan menjadi pati daging dengan daging dan darah yang dihaluskan menjadi satu. Itu adalah sesuatu yang dia tidak pernah bisa terima. Sudah waktunya. Tetapi wanita itu tidak tahu bahwa ketika dia menghadapi kematian, seseorang bersembunyi di tempat yang gelap, menonton, menunggu kesempatan untuk muncul. Dan orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Dari kata-kata pria dan wanita tua itu, dia dengan kasar belajar tentang beberapa hal. Jadi, karena dia memilih untuk menyelamatkan wanita itu, tentu saja, dia harus memilih saat yang paling berbahaya untuk muncul karena hanya pada saat itulah dia akan sangat mengingat kebaikan itu. Suara mendesing. Waktunya sudah matang, jadi tentu saja, Chu Feng tidak menahan apapun. Dia melompat, dan seperti naga, terbang keluar. Pada saat yang sama, kilat melintas di matanya, auranya sudah naik ke tingkat ke-8 dari alam surga. Chu Feng turun dari langit, dan hanya berdiri di depan wanita itu. Kemudian, dia menjulurkan satu kepalan, dan meninju palu besar yang mendekat. Boom! Pukulan satu itu membuat ledakan. Kekuatan surga melonjak, dan palu besar yang menakutkan hancur oleh Chu Feng. Au! The Monstrous Beast meraung kesakitan, bersamaan dengan kehancuran palu, dan itu dipaksa kembali oleh riak ledakan. Berhasil dengan satu serangan itu, Chu Feng menyerang lagi. Kekuatan tak berujung dari tingkat ke-8 ranah surga meledak, membentuk jaring raksasa tak berbentuk, memenjarakan binatang buas yang mengerikan di dalamnya. Ao, ao, titik. Tekanan yang dipancarkan Chu Feng terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga bahkan mereka yang berada di tingkat ke-9 alam surga lebih rendah. Didorong ke bawah oleh tekanan Chu Feng, binatang mengerikan hanya di tingkat ke-7 wilayah surga itu seperti tikus yang ditakuti oleh kucing. Itu mulai melolong ketakutan, bergegas secara acak. Tapi Chu Feng tidak memberikan kesempatan untuk itu. Dengan pikiran, kekuatan tekanan langsung menguat. Itu tanpa henti menekan monster mengerikan, melalui tubuh fisiknya, langsung ke jiwanya. Berada di bawah kekuatan yang mengerikan seperti itu, mata Monstrous Beast berkilauan. Dari pergulatan gila, gerakannya melambat, dan bahkan tubuhnya menyusut. Dari ukuran bukit kecil menjadi harimau, dan pada akhirnya, bahkan berlutut dengan patuh di tanah, putus asa. Pada saat itu, monster mengerikan bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatannya sebelumnya. Itu seperti bocah monster kecil pengecut seperti berlutut di depan Chu Feng, tidak berani bahkan berkedut. Dengan hanya berpikir, Chu Feng benar-benar menekan binatang mengerikan. Ini. Melihat itu, wanita itu benar-benar tidak tertarik. Dia bahkan mengira dia akan mati, tanpa keraguan sedikit pun, tetapi dalam imajinasinya dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan muncul di depannya, dan dengan metode yang kuat. Menekan binatang gila yang menggila. Wos-wos. Segera setelah Chu Feng merawat binatang mengerikan, dua orang juga menembak keluar dari dekatnya. Mereka tidak lain adalah pasangan tua. Bajingan yang berani, kamu berani menyakiti nona keluargaku? Pasangan itu tidak akan menyangka akan muncul seorang pria entah dari mana. Tapi tidak peduli apa, Chu Feng jelas mengganggu rencana mereka. Jadi, segera setelah mereka keluar dari persembunyian, mereka melakukan serangan mendadak, bertujuan untuk membunuh Chu Feng. Meskipun kekuatan mereka berada di tingkat ke-8 dari alam surga, di mata Chu Feng, mereka lemah. Chu Feng bahkan tidak melirik mereka. Dia hanya mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya yang besar, melepaskan lapisan kekuatan surga. Kekuatan surga itu tampak lembut, tetapi tersembunyi di dalam adalah kekuatan yang sangat kuat. Karena tertangkap basah, pasangan itu menderita. Mereka terlempar beberapa ratus meter sebelum mereka bisa menstabilkan tubuh mereka. Mereka hampir terluka parah. Tapi mereka tidak tahu fakta bahwa mereka berada dalam situasi itu hanya karena Chu Feng menahan diri. Jika tidak, dia bisa,
barusan dengan mudah membunuh mereka berdua. Namun, pria dan wanita tua itu jelas tidak menyadari hal itu, dan bahkan menganggap mereka terpukul karena kecerobohan mereka sendiri. Tidak hanya mereka tidak mundur setelah mengetahui perbedaan kekuatan, mereka bahkan berteriak secara eksplosif, mengumpulkan kekuatan di luar tubuh mereka. Ingin melemparkan serangan yang lebih kuat pada Chu Feng. Paman Sa, Bibi, jangan serang dia. Baru saja, dia menyelamatkan aku. Aku berutang budi padanya. Tepat pada saat itu, wanita paruh baya itu tiba-tiba berbicara. Dan setelah mendengar kata-kata itu, pasangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Terlepas dari keengganan mereka, itu tidak baik bagi mereka untuk terus menyerang. Jadi mereka hanya bisa dengan cepat mendatangi wanita itu, berpura-pura khawatir dan bersalah, dan berkata, "Nona, kamu baik-baik saja. Itu salah kami seharusnya tidak meninggalkan kamu di sini." Petik 2. Ini semua berkat Lord Benefaktor karena telah menyelamatkanku, atau aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa selamat atau tidak. Wanita itu memandang keduanya. Meskipun tatapannya tidak benar-benar dendam. Dia kemudian berjalan mendekati Chu Feng. Pertama, dia memandang dengan penuh arti pada monster mengerikan yang ingin membunuhnya sebelumnya, namun dengan patuh berlutut di tanah, lalu membungkuk pada Chu Feng. Berkata dengan sangat berterima kasih, "Aku Li Chan, terima kasih telah menyelamatkan aku. Bolehkah aku tahu nama Lord Benefaktor?" Petik 2. Wu Qing. Chu Feng bahkan tidak melihat wanita itu. Dia hanya berjongkok, dan membelai monster mengerikan itu. Meskipun binatang mengerikan sudah terkendali, dengan paksa, karena Chu Feng dan tunduk seperti domba, Chu Feng masih bisa merasakan haus darahnya. Jadi, ketika Chu Feng membelai monster mengerikan, pada kenyataannya, ia menanamkan kekuatan rohnya ke tubuh monster mengerikan, untuk mencari asal mula masalahnya, dan saat ini ia mendapatkan jawabannya. The Monstrous Beast diberi makan obat khusus, membuatnya kehilangan alasannya dan menjadi haus darah. Jadi Lord Benefaktor disebut Wu Qing. Nama ini cukup istimewa. Petik 2. Baru saja, terima kasih sudah mau keluar dan menyelamatkanku, kalau tidak hidupku akan berakhir di sana. Jika nyaman, silakan datang ke kediaman Li aku untuk istirahat kecil sebagai terima kasih karena telah menyelamatkan hidup aku. Li Chan tidak senang karena kedinginan Chu Feng. Sebaliknya, dari awal sampai akhir, dia menatap Chu Feng dengan ekspresi yang sangat berterima kasih. Hanya setelah melihat sikap baik Li Chan, Chu Feng berbalik dan melihat Li Chan lagi. Dia menemukan bahwa meskipun sudah berusia setengah baya, dia merawat wajahnya dengan baik, dan tubuhnya juga sangat baik. Tidak hanya dia memikat, dia juga sangat menarik. Jika Chu Feng tidak menentukan usianya dengan kekuatan roh dan murni melihat penampilan luarnya, dia akan benar-benar tidak dapat melihat bahwa dia adalah wanita paruh baya. Harus dikatakan bahwa wanita yang menarik dan dewasa seperti Li Chan dapat memikat beberapa pria. Tapi sayangnya, dia tidak sampai dengan selera Chu Feng. Saat ini, ada terlalu sedikit jumlah wanita yang bisa memasuki mata Chu Feng, apalagi yang sudah melewati usia pertengahan. Dengan demikian, Chu Feng hanya memeriksa Li Chan, lalu bertanya, "Tidak perlu imbalan apapun. Aku tidak menyelamatkan kamu. Aku baru saja menemukan bahwa binatang mengerikan ini aneh, dan takut setelah membunuh kamu, ia akan memburu orang lain. Tidak masalah jika membunuh pembudidaya, tetapi jika rakyat jelata dirugikan olehnya, itu tidak akan terlalu hebat." Petik 2. Bab 577 Siasat. Lord Benefaktor, kamu mengatakan bahwa binatang mengerikan ini aneh. Bolehkah aku bertanya bagian mana yang aneh? Bisakah kamu memberitahu aku? Mendengar kata-kata itu, mata Li Chan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika dia dengan cepat bertanya. Dia juga tahu bahwa binatang yang mengerikan itu agak aneh. Setelah semua, best bukan best first, mereka adalah kecerdasan, dan memiliki beberapa alasan. Tapi binatang mengerikan itu bertindak seolah-olah itu adalah binatang ganas. Itu hanya ingin mengambil nyawanya, yang membuatnya merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu.
Aku bisa, pada kenyataannya, memberitahumu, tetapi mereka berdua harus tinggal jauh dari aku. Chu Feng berkata dengan dingin sambil menatap pasangan tua itu. Apa katamu? Katakan lagi jika kamu berani. Mendengar kata-katanya, pasangan yang sudah membenci Chu Feng sangat menggertakkan gigi mereka dalam kemarahan, wajah mereka memerah. Pamansa, Bibi, jangan sopan. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Tetapi sebelum membiarkan mereka menyelesaikan kata-kata mereka, Li Chan berbicara untuk membungkam mereka, dan mendesak mereka, kalian berdua, pergi sebentar. Petik 2. Nona, kita tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Jika kami meninggalkanmu sendirian di sini, itu akan terlalu tidak aman. Pria tua itu menyarankan dengan cemas. Ya, Nona, orang ini memiliki asal yang tidak diketahui. Mungkin dia bahkan dengan best monster itu. Wanita tua itu juga memberi nasihat. Jangan khawatir. Aku percaya pada Wu Qing. Li Chan berkata sambil tersenyum. Pasangan tua itu tidak bisa berkata banyak ketika Li Chan bertindak seperti itu. Jadi, setelah mereka melirik Chu Feng, mereka memperingatkan, Brat, kamu lebih baik memperhatikan apa yang kamu lakukan. Ini adalah wilayah keluarga Li aku. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang merugikan nona keluarga aku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah mengucapkan kata-kata yang sengit itu, lelaki tua dan perempuan tua itu pergi. Chu Feng hanya tersenyum jijik pada kata-kata mereka. Secara alami, dia bisa mendengar bahwa orang tua itu memperingatkan Chu Feng di permukaan, tetapi dalam kenyataannya, mengancamnya. Dia mengatakan pada Chu Feng untuk tidak berbicara dengan gegabah, atau dia tidak akan menahan diri melawan Chu Feng. Lord Benefaktor, aku bertanya-tanya, apa yang kamu temukan? Bisakah kamu memberitahu aku sekarang? Setelah pasangan tua itu pergi, Li Chan bertanya sekali lagi. Namun, Chu Feng tidak menjawab. Sebaliknya, dengan keras berteriak, 2 hal lama, kamu bersembunyi di sini dan menguping. Apakah kamu tidak merasa malu? Petik 2. Ya Tuhan, sungguh, sial. Dari mana bocah ini datang? Dia bahkan bisa mendeteksi kita bersembunyi di sini. Jangan bilang dia spiritualis dunia. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, lelaki tua itu bersembunyi di hutan terdekat, mengutuk dengan nada rendah. Orang tua, apa yang harus kita lakukan? Pria muda itu tampaknya tidak sederhana. Dia tidak akan benar-benar menemukan sesuatu dan mengungkapkan kita berdua kan? Bersamaan, wajah wanita tua itu penuh dengan kekhawatiran. Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Kita tidak bisa benar-benar menyerangnya di depan Big Miss kan? Bocah ini memang memiliki kekuatan. Jika kita bisa membunuh mereka, maka hebat, tetapi jika kita tidak bisa dan membuat marah nona besar, kita harus menghadapi konsekuensinya. Petik 2. Bocah ini memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi tidak perlu terlalu khawatir. Best Monstrous telah diubah oleh seorang ahli yang disewa oleh keluarga Ma. Tidak peduli seberapa kuat bocah ini, paling-paling dia hanya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan binatang mengerikan, dan tidak akan bisa mengembalikannya ke alam semula. Petik 2. Selain itu, bahkan jika binatang mengerikan dipulihkan, bagaimana hubungannya dengan kita? Jangan khawatir. Pertama, laporkan hal ini kepada keluarga Ma dan lihat apa yang telah mereka rencanakan. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, kami akan mengurus bocah ini dan nona besar sama sekali. Untuk bocah kita sendiri, kita bisa melakukan apa saja. Setelah lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, dia melompat dan pergi. Wanita tua itu menatap Chu Feng lagi sebelum mengikuti bayangan lelaki tua itu. Kedua pelayanmu tampaknya tidak terlalu patuh ya. Hanya setelah mengetahui bahwa pasangan tua itu pergi agak jauh, Chu Feng tersenyum dan berbicara kepada Li Chan. Li Chan adalah orang yang cerdas, jadi tentu saja dia mengerti apa yang terjadi. Tetapi, bagaimanapun juga, pasangan itu adalah orang-orang dari keluarga Li-nya, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Binatang buas besar itu kemungkinan diberi racun khusus oleh seseorang,
dan sifatnya juga disegel oleh formasi roh khusus. Jadi, itulah mengapa sangat haus darah dan kehilangan rasionalitasnya. Petik 2. Itu juga berarti bahwa alasan mengapa monster berbahaya ini muncul di tempat ini adalah karena itu plot. Sepertinya dia menunggumu di sini. Petik 2. Mengenai mengapa kamu muncul di tempat ini dan siapa yang tahu bahwa kamu akan muncul di sini, aku yakin kamu mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, kan? Juga, aku mungkin juga memberitahumu ini. Aku seorang spiritualis dunia. Ketika binatang buas menyerang kamu, aku merasa pria dan wanita tua tadi bersembunyi di dekatnya. Mereka sedang menonton. Petik 2. Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang dekat denganmu, dan aku hanyalah orang asing. Jika kamu percaya kepada aku, maka lebih berhati-hati terhadap mereka di masa depan. Kalau tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa kepada kamu. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun, dan langsung menyatakan bahwa pasangan tua itu adalah pengkhianat. Saat itu, Li Chan terdiam. Ekspresinya terus berubah untuk sementara waktu, matanya menunjukkan ketidakberdayaan dan ketidaknyamanan. Bahkan ada ledakan ketakutan. Pada kenyataannya, sebelum Chu Feng mengatakan semua itu, dia sudah memiliki beberapa kecurigaan karena memang pasangan tua itu yang membawanya ke sini, dan setelah membawanya ke tempat ini, mereka untuk suatu alasan, pergi. Ketika dia bertemu dengan monster mengerikan, tidak peduli bagaimana dia berteriak, pasangan tua itu tidak menunjukkan diri, tetapi setelah binatang mengerikan ditekan, pasangan tua itu segera muncul. Itu membuatnya merasa tidak percaya. Saat ini, setelah Chu Feng berbicara, dia semakin mempercayai kecurigaannya, bahwa pasangan tua itu kemungkinan telah mengkhianati keluarga Li-nya. Kami hanya bertemu secara kebetulan, dan aku tidak keluar karena kamu. Aku khawatir bahwa binatang mengerikan ini akan membahayakan orang lain. Adapun alasan mengapa aku memberitahu kamu semua itu karena aku merasa kamu adalah orang yang baik, dan aku tidak ingin orang yang layak dirugikan oleh seseorang dengan cara seperti itu. Petik 2. Jadi, kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku, dan izinkan kami mengucapkan selamat tinggal di sini. Melihat reaksi tak berdaya dan takut Li Chan, Chu Feng tersenyum puas di hatinya. Kemudian, dia bertindak seolah-olah dia akan pergi dan tidak peduli tentang hal lain. Lord Benefaktor, jangan pergi. Memang, seperti yang diprediksi Chu Feng, ketika dia bersiap untuk pergi, Li Chan langsung panik. Ketika dia gelisah, dia benar-benar meraih tangan Chu Feng. Nona Li, pria dan wanita asing tidak saling menyentuh. Apa yang kamu lakukan? Chu Feng melemparkan tangan Li Chan. Dia tidak berakting di sana. Selain wanita yang menurutnya cocok, Chu Feng tidak bisa menahan wanita lain menyentuhnya. Ya Tuhan, aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu gugup. Petik 2. Tapi, bisakah kamu menjadi pria yang baik sampai akhir, dan membantuku? Aku mohon, tolong aku. Selamatkan keluarga Li aku. Jika kamu bersedia membantu aku akan membayar jumlah yang lumayan. Setelah Li Chan melepaskan tangan Chu Feng, ia kemudian menarik pakaian Chu Feng, memohon dengan sedih. Dia bahkan akan berlutut di tanah. Nona Li, jangan seperti ini. Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan, silakan saja. Melihatmu sekarang, sepertinya bencana sedang mendekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada salahnya memberitahuku. Petik 2. Meskipun aku, Wu Qing, bukan pahlawan besar yang saleh dan baik hati, aku juga tidak mau melihat orang jujur dilecehkan oleh orang jahat. Jadi, jika aku bisa membantumu, aku akan mencobanya. Jika aku tidak bisa, maka aku masih akan mencobanya. Adapun hadiah, jika aku benar-benar dapat membantu dengan apapun, maka tidak terlambat untuk berbicara tentang hal itu ketika semuanya berakhir. Setelah mendengar kata hadiah, Chu Feng segera menukar ekspresinya. Saat ini, ia tampak lebih seperti pengusaha. Namun dalam kenyataannya, itu disengaja. Dia ingin memberi Li Chan ilusi. Seseorang yang hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi memiliki semacam aturan yang dia patuhi. Tentu saja,
Tujuan sebenarnya Chu Feng bukanlah hadiah yang diberikan oleh keluarga Li. Itu adalah harta yang diketahui keluarga Li dan Ma. Bab 578 Peristiwa Khusus. Ini, meskipun saat ini, Li Chan merasa ada bahaya menyergap dari segala arah, dia tidak sebodoh itu untuk memberitahukan rahasia keluarganya kepada seseorang yang baru saja dia temui. Tapi, jika Chu Feng pergi dan pasangan tua itu benar-benar pengkhianat, maka sangat mungkin dia akan segera mati. Jadi, dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Jujur saja, aku bisa menghilangkan racun di dalam monster berbahaya, mengingat sudah cukup obat yang terkumpul. Pada saat itu, berbagai pertanyaan seperti siapa yang memberinya racun, atau siapa yang ditemuinya sebelum diubah, akan diselesaikan dengan mudah. Kemudian, kebenaran tentang siapa yang ingin mencelakakan kamu sangat mungkin diketahui. Bukti bahkan dapat diperoleh. Petik 2. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, maka anggaplah aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak pernah menikmati memaksa orang ke dalam situasi yang sulit. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dengan senyum, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Lord Benefaktor, jangan pergi. Melihat itu, Li Chan menegang, dan buru-buru menarik ke sudut pakaian Chu Feng lagi, lalu berkata, aku percaya, tolong tetap di belakang dan bantu aku. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ikuti aku. Melihat Li Chan setuju, Chu Feng menghendaki, lalu naga biru muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan membawa Li Chan ke naga biru. Kemudian, itu melesat ke langit biru, dengan sangat cepat meninggalkan pegunungan Serigala Gading, dan tiba di area tersembunyi. Lord Benefaktor, keterampilan bela diri apa yang baru saja kamu gunakan? Itu sangat cepat, aku belum pernah melihat metode yang mengesankan ini. Setelah merasakan kekuatan teknik Dashing Azure Dragon, wajah Li Chan penuh dengan kebingungan, dan memikirkan kekuatan Chu Feng yang lebih tinggi. Dia merasa, semakin banyak, bahwa pria di depan matanya tidak bisa diremehkan, dan sangat kuat. Chu Feng hanya tersenyum ringan mendengar pujian Li Chan. Dia sengaja menggunakan teknik itu karena tujuannya adalah membuat Li Chan semakin mempercayainya, dan membuatnya percaya bahwa dia bisa membantu dirinya sendiri. Jadi, Chu Feng tidak menjelaskan apapun, dan berkata, bicaralah. Apa yang terjadi pada kamu atau keluarga kamu? Petik 2. Dalam situasi seperti itu, Li Chan masih ragu untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya, menimbang situasi, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Chu Feng. Dan setelah narasi Li Chan, Chu Feng tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya harta yang dibicarakan keluarga Li dan Ma benar-benar terkait dengan makhluk spiritual. Awal acara harus dimulai dari 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, leluhur keluarga Ma dan leluhur keluarga Li adalah orang-orang yang berasal dari keluarga miskin. Mengandalkan nyanyian kultivasi yang tersebar luas di wilayah Laut Timur, mereka memang menjadi pembudidaya, tetapi karena bakat mereka terlalu biasa, mereka berhenti di ranah roh. Dan tidak bisa maju ke depan. Budidaya alam roh sangat umum di wilayah Laut Timur, jadi mereka hanya bisa dihitung sebagai keberadaan yang paling indah. Secara alami, leluhur keluarga Ma dan keluarga Li tidak bisa mengandalkan kultivasi alam roh untuk membuat nama apapun untuk diri mereka sendiri. Mereka, pada saat itu, mencapai ujung kemiskinan. Mereka bahkan tidak bisa menikahi istri, dan diludahi oleh orang lain. Mereka, bersumpah saudara, hanya bisa mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup, dan bertahan mengandalkan berburu di Gunung Serigala Gading. Tetapi suatu hari, leluhur keluarga Ma dan leluhur keluarga Li menemukan orang yang terluka di Gunung Serigala Gading. Mereka tahu bahwa dia sangat mungkin ahli kultivasi, dan jika mereka menyelamatkannya, itu mungkin dapat mengubah nasib mereka. Jadi, mereka berdua membawanya kembali ke rumah mereka, dan dengan sungguh-sungguh merawatnya selama lebih dari 3 tahun. Persis seperti kata pepatah, mereka yang menaruh hati dalam pekerjaan tidak akan kecewa. Pada suatu hari di musim gugur, orang itu akhirnya bangkit kembali. Terlebih lagi,
dengan menggunakan obat dan kemampuan khusus, orang itu dengan sangat cepat pulih sepenuhnya. Dan ternyata, dia benar-benar ahli kultivasi. Untuk berterima kasih kepada leluhur keluarga Ma dan leluhur keluarga Li karena menyelamatkan hidupnya, pembudidaya itu meninggalkan sejumlah besar kekayaan bagi mereka. Dan bahkan mewariskan metode budidaya yang mendalam, serta sejumlah besar sumber daya budidaya. Sebelum pergi, dia tidak hanya menggunakan keterampilannya untuk membantu leluhur keluarga Li dan leluhur keluarga Ma meningkatkan budidaya mereka di alam roh ke alam surga. Dia bahkan mengatakan kepada mereka bahwa ada harta khusus yang dihamili dalam Gunung Serigala Gading. Namun, waktunya belum matang, dan harta karun itu tidak dapat digunakan. Namun, jika terlalu banyak waktu berlalu, harta itu akan mendapatkan kecerdasan dan kekuatan yang kuat, dan itu akan sangat sulit untuk ditangani. Jadi, ahli misterius meletakkan segel khusus, menyembunyikan pintu masuk harta karun, dan meninggalkan 2 kunci yang bisa membuka formasi roh. Memberikannya kepada leluhur keluarga Li dan leluhur keluarga Ma. Sebelum dia pergi, dia menginstruksikan keduanya untuk membuka formasi roh 500 tahun kemudian. Pada saat itu, mereka ditakdirkan untuk mendapatkan manfaat dari dalam. Tapi mereka tidak bisa terlalu dini, juga tidak bisa terlambat. Dengan pencapaian mereka, yang terbaik adalah menunggu selama 500 tahun, atau mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Setelah itu, ahli misterius itu pergi, dan dengan segala yang ia berikan, leluhur keluarga Li dan leluhur keluarga Ma naik dengan sangat cepat dalam kekuasaan. Tidak hanya menikah dengan istri, mereka bahkan menjadi tokoh lokal yang menonjol. Tapi itu sia-sia karena setelah beberapa puluh tahun yang singkat, kehidupan mereka berakhir. Mereka tidak bisa menunggu sampai 500 tahun kemudian untuk memandangi harta karun misterius yang tersegel itu. Jadi, sebelum mati, mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menduduki pegunungan Serigala Gading, dan memberitahu penerus mereka tentang harta karun di dalam pegunungan. Dan juga mengatakan kepada mereka untuk mengikuti instruksi para ahli misterius, untuk membuka harta karun itu pada tahun tertentu dan bulan untuk memperkuat keluarga Li dan keluarga Ma. Saat ini, 500 tahun kemudian, hubungan antara keluarga Li dan keluarga Ma masih sangat baik, dan mereka juga bersiap untuk membuka harta karun di dalam pegunungan Wolf Ivory Mountain. Tapi, Li Chan tidak mempercayai tuan keluarga Ma, dan merasa bahwa dia memegang keegoisan di dalam hatinya. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, ia mulai menghabiskan banyak uang dan mempekerjakan beberapa ahli. Saat ini, kekuatan total keluarga Ma sudah jauh melampaui keluarga Li. Jika mereka benar-benar akan membuka harta itu, dia khawatir keluarga Ma akan mengambil kesempatan itu dan menghancurkan keluarga Li, lalu mengambil harta itu untuk diri mereka sendiri. Jadi, Li Chan selalu memberontak terhadap tindakan mereka dan menyeret keluar tanggal pembukaan harta karun. Selama periode waktu itu, dia juga menghabiskan banyak uang dalam merekrut para ahli untuk bergabung dengan keluarga Li. Tapi, Li Chan juga tahu bahwa dia akan membuat marah keluarga Ma jika dia melakukan itu, dan memang, adegan berbahaya seperti hari ini terjadi. Jika bukan karena Chu Feng, Li Chan pasti akan mati. Jadi, Li Chan segera merasa bahwa binatang mengerikan adalah hasil karya keluarga Ma, dan pasangan tua itu adalah orang yang menjualnya. Sejujurnya, aku mendengar percakapan antara pasangan tua tadi, dan itu seperti yang kamu duga. Keluarga Ma memang berencana membunuhmu, dan ya, pasangan tua yang menjualmu. Adapun alasannya, sepertinya putra mereka melakukan semacam pelanggaran, jadi dia dibawa pergi oleh keluarga Ma. Sekarang, keluarga Ma menggunakannya untuk memaksa pasangan tua itu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Chu Feng tersenyum sambil memandang Li Chan. Dia sudah tahu bahwa dia mencapai jalan buntu, dan pasti akan meminta bantuannya. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Li Chan mengernyitkan keningnya dengan erat. Membenarkan dugaan dan kekhawatirannya sendiri karena pasangan tua itu memang memiliki putra yang cukup mengecewakan. Tuan penolong, tolong bantu aku. Selama kamu membawa aku kembali ke keluarga Li,
aku akan membalas kebaikan itu dengan hadiah. Li Chan memohon dengan tulus. Namun, Chu Feng dengan acuh tak acuh tersenyum pada permohonan Li Chan, lalu berkata, aku bisa membawamu kembali ke keluarga Li, dan kamu juga bisa mengatakan yang sebenarnya kepada keluargamu. Tetapi apakah kamu punya bukti? Bisakah kamu menjamin bahwa keluarga kamu akan mempercayai kamu? Bahkan jika mereka melakukannya, apakah keluarga Li kamu memiliki kekuatan untuk menentang keluarga Ma? Petik 2. Bab 579 sukses. Saat itu, Li Chan terdiam. Hanya setelah waktu yang lama dia berbicara, pada tahun-tahun ini, keluarga Ma telah mempekerjakan beberapa ahli dan mereka mengembangkan orang-orang mereka sendiri secara luar biasa. Dalam hal kekuatan total, keluarga Li aku memang lebih rendah daripada keluarga Ma. Petik 2. Namun, keluarga Ma tidak pernah bergerak pada keluarga Li aku. Sebaliknya, mereka terus mempertahankan hubungan yang sangat baik ini di permukaan. Aku menduga mereka hanya takut satu orang, dan itu ayah aku. Petik 2. Ayah aku adalah tuan bela diri, dan meskipun ia hanya tuan bela diri peringkat 1, bagaimanapun, ia masih seorang dewa bela diri. Kekuatannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang ada di alam surga. Bahkan jika satu martial lord menghadapi beberapa ribu ahli alam surga, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka semua, dan berdiri di tempat yang tak terkalahkan. Petik 2. Melihat keluarga Ma, meskipun mereka telah mempekerjakan beberapa ahli dan mengembangkan beberapa ahli sendiri juga, hanya tuan keluarga Ma adalah tuan bela diri. Tuan keluarga Ma, seperti ayahku, adalah martial lord peringkat 1. Jika mereka berdua bertarung satu sama lain, hasilnya sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi sesuatu yang bisa dipastikan adalah orang yang memenangkan pertarungan mereka akan mewakili kemenangan keluarga itu. Petik 2. Jadi, sekarang, aku tidak khawatir kalau keluarga Ma akan berani menyerang keluarga Liku secara langsung. Yang aku khawatirkan adalah ayah aku. Petik 2. Ayahku adalah saudara lelaki tuan keluarga Ma, dan mereka tumbuh bersama sejak mereka masih muda. Dia mempercayai tuan keluarga Ma sepenuhnya, dan di matanya, saudara lelakinya yang disumpah bahkan lebih penting daripada keluarganya. Petik 2. Jadi, aku tidak bisa memberitahunya bahwa keluarga Ma memiliki niat egois, atau kalau tidak dia akan marah, dia bahkan akan menghukumku, kecuali ada bukti, kan? Kata Chu Feng tersenyum. Meskipun ayah aku sangat peduli tentang kasih persaudaraan dengan tuan keluarga Ma, dia jelas bukan orang yang bodoh. Jika ada bukti-bukti tertentu yang menunjukkan keluarga Ma berencana untuk menyakitiku, maka itu akan jauh lebih baik. Li Chan tanpa akhir mengangguk kepalanya. Itu cukup sederhana. Misalnya, binatang yang mengerikan ini. Alasannya seperti ini pasti karena beberapa pekerjaan spiritualis dunia. Tetapi selama kamu memberi aku waktu, aku dapat mengembalikannya ke keadaan semula, dan pada saat itu, orang yang melakukan hal-hal itu dan mengirimkannya ke tempat ini akan diketahui. Secara alami, bukti-bukti itu akan mengarah pada keluarga Ma. Petik 2. Juga, dalam situasi seperti sekarang, terus menyeretnya keluar bukanlah cara untuk pergi. Jadi, aku sarankan kamu meminta ayah kamu untuk bergandengan tangan dengan keluarga Ma dan membuka harta yang disegel. Tidak bisa ditunda lagi, kata Chu Feng. Apa? Buka harta karun di Serigala Ivory Mountain Range? Mendengar kata-kata itu, corak Li Chan tidak bisa tidak berubah. Lalu dia berkata, Lord Benefaktor, menurut kata-kata ahli misterius saat itu. Harta itu sekarang seharusnya sudah memiliki sejumlah kecerdasan, dan juga kekuatan yang sangat kuat. Tanpa penanaman dewa bela diri, tidak ada cara untuk menekannya. Petik 2. Jadi, aku benar-benar khawatir. Jika harta itu dibuka dan kita masuk, keluarga Ma akan menggunakan ayahku. Ini juga mengapa aku memikirkan segala macam cara untuk menunda pembukaan harta karun itu. Petik 2. Kamu salah. Jika ini terus berlanjut, kamu tidak akan bisa menyeret ini keluar terlalu lama karena ini bukan hanya keinginan pribadi ayah kamu.
Juga bukan permintaan utama keluarga Ma. Itu adalah ajaran nenek moyang. Kedua leluhur keluarga. Petik 2. Bisakah kamu mengubah ajarannya? Bisakah kamu membuat ayahmu menentang ajaran? Chu Feng bertanya dengan sengit. Aku. Li Chan terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab karena Chu Feng berbicara dengan sangat benar. Tapi, jika kamu memberitahu ayahmu bahwa keluarga Ma memiliki hati yang egois sebelum membuka harta, maka ketika dibuka, selama ayahmu berjaga-jaga, tidak akan lagi dipastikan siapa yang akan mati. Chu Feng kata. Lord Benefaktor, kamu benar sekali. Tapi aku benar-benar khawatir. Bahkan jika kamu dapat memulihkan sifat asli monster buas ini dan membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Ayah aku mungkin tidak percaya bahwa semuanya diarahkan oleh tuan keluarga Ma. Aku mengerti dia terlalu baik. Dia tidak hanya menekankan persahabatan, tapi dia juga keras kepala tentang topik itu. Petik 2. Pada tahun-tahun ini, setelah operasi gabungan antara keluarga Li dan keluarga Ma, ketika membagi keuntungan, ayah aku selalu bertindak persaudaraan. Dan mengizinkan keluarga Ma untuk mengambil lebih banyak. Itu juga alasan utama mengapa, saat ini, keluarga Ma memiliki lebih banyak kekayaan daripada keluarga Li aku, kata Li Chan dengan cemas. Sebelum kamu menjernihkan situasi saat ini, hanya ada 2 jalan yang terbentang di depanmu. 1. Hanya menatap saat keluargamu hancur. Petik 2. Yang lain adalah bertaruh semuanya, dan bertarung untuk kesempatan terakhir yang kamu miliki. Namun, peluang sukses pasti tidak akan mencapai setengahnya. Jadi, jangan memiliki pikiran khayal dan berpikir kamu bisa mendapatkan kemenangan total. Chu Feng mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Dan melihat tatapan sengit Chu Feng dan analisis yang jelas, ekspresi Li Chan berubah. Dia merasa lebih dan lebih daripada pria di depannya itu sangat kuat, dan bahkan merasa bahwa dia dengan tulus ingin membantu keluarga Li, dan benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat itu, Li Chan, tanpa sadar, membangun kepercayaan jauh di dalam hatinya terhadap Chu Feng, meskipun hanya mengenalnya untuk waktu yang sangat singkat. Alasan mengapa itu terjadi adalah karena Chu Feng menggunakan metode khusus. Metode khusus itu datang dari metode pencarian mata Pulse of Heaven. Mata surga tidak hanya bisa melihat melalui segalanya, itu juga bisa menyihir yang hidup. Meskipun memiliki pemahaman yang sangat buruk tentang mata surga saat ini, setelah serangkaian tindakan, tidak terlalu sulit untuk membuat orang seperti Li Chan membangun kepercayaan dan kesan baik pada dirinya sendiri. Jadi, Li Chan mengumumkan kepada semua orang bahwa Chu Feng adalah seorang ahli kultivasi, dan bersedia bekerja untuk keluarga Li. Karena itu, dia mengundang Chu Feng ke keluarga Li. Apa, Chaner? Kamu diserang? Di dalam istana utama keluarga Li, seorang pria tua berambut putih dan abu-abu, memiliki syok dan teror di wajahnya setelah mengetahui Li Chan diserang di pegunungan Wolf Ivory Mountain. Dan orang itu adalah ayah Li Chan. Tuan keluarga Li, seseorang dengan kekuatan peringkat 1 Martial Lord. Ayah, binatang buas besar inilah yang menyerang aku. Tapi untungnya, aku diselamatkan oleh pahlawan ini. Jika tidak, mulai hari ini, kamu tidak akan pernah melihat aku lagi. Li Chan memiliki wajah yang menderita saat dia menunjuk ke Chu Feng dan binatang ganas yang pengecut dan pengecut di sebelahnya. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap di sampingnya? Mengapa dia masih diserang? Mendengar kata-kata itu, tuan keluarga Li dengan marah berteriak kepada pasangan tua itu. Itu salah kami, tolong hukum kami sesuai. Pasangan tua itu adalah karakter yang licik. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak memohon atau menjelaskan sedikit pun. Sebaliknya, mereka setengah berlutut di tanah, dan dengan wajah tulus, mereka meminta hukuman. Kalian berdua, memang, ketika dia melihat reaksi mereka, tuan dari keluarga Li segera kehilangan kemarahan yang dia miliki. Kemudian, dia menghela nafas tanpa daya, melambaikan tangannya, dan berkata, terserah, terserah. Tidak ada yang terjadi pada Chaner, dan selain itu, kalian berdua tidak bermaksud hal itu terjadi, jadi bagaimana aku bisa memberikan hukuman?
Kembalilah. Petik 2. Terima kasih. Seolah-olah mereka sudah tahu dia akan bereaksi seperti itu, mulut pasangan tua itu naik untuk membentuk sedikit senyuman puas. Lalu setelah menatap mendalam pada Chu Feng dan binatang mengerikan di belakangnya, mereka membungkuk, berbalik, dan pergi. Bab 580 Perawatan Terbaik. Pahlawan muda, terima kasih telah menyelamatkan putriku yang berharga. Bolehkah aku menyebutkan nama kamu? Setelah pasangan tua itu pergi, pemimpin keluarga Li penuh senyum ketika ia memeriksa Chu Feng. Dapat dilihat bahwa dia merasa sangat bersyukur. Aku Wu Qing, jawab Chu Feng, tangan tergenggam. Jadi pahlawan muda Wu Qing, bakat kamu benar-benar bagus, sudah berada di tingkat ke-8 ranah surga pada usia ini. Aku yakin kamu tidak akan mengalami kesulitan menjadi tuan bela diri. Setelah tuan keluarga Li memandang Chu Feng sebentar, dia menganggukkan kepalanya, puas, lalu bertepuk tangan dan berkata, hamba. Petik 2. Setelah berbicara, dua pelayan wanita muda berjalan keluar dari ruangan lain di aula. Keduanya memegang nampan yang indah, dan di nampan, ada barisan manik-manik berkilau yang ditampilkan. Itu adalah manik-manik surga, 1000 di antaranya. Pahlawan muda Wu Qing, itu semua karena kamu bahwa Channer aku masih hidup. Ini hanya ucapan terima kasih kecil, jangan pikirkan apapun tentang mereka, tapi tolong terima mereka. Kata guru keluarga Li. Tuanku, aku sudah menyetujui undangan nona besar dan aku akan menggunakan kekuatanku untuk keluarga Li. Dia juga sudah menjanjikan hadiah yang setara untukku. Jadi, sebagai orang dari keluarga Li, melindunginya adalah tanggung jawab aku. Tuanku, bagaimana mungkin aku bisa menerima hadiah lain? Chu Feng dengan bijaksana menolak. Pahlawan muda Wu Qing, kamu benar-benar bijaksana. Kemudian, anggap saja manik-manik surga ini adalah hadiah untuk apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Tuan keluarga Li tersenyum dan berkata. Secara alami, dia tahu ketika Chu Feng menyelamatkan Li Chan, dia belum bergabung dengan keluarga Li, jadi pada saat itu. Chu Feng tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melindungi Li Chan. Berbicara dengan wajar, tidak ada rasa malu di Chu Feng mengambil hadiah ekstra. Namun Chu Feng masih menolak, yang berarti dia bukan orang yang hanya memikirkan untung. Sebaliknya, dia memiliki prinsip-prinsipnya sendiri yang dia patuhi, dan tuan keluarga Li sangat menghormati Chu Feng, karena orang-orang yang seperti itu selalu dapat sangat digunakan. Wu Qing, karena ayahku sudah berbicara sedemikian rupa, terima saja. Li Chan juga mendesak. Jika seperti itu, aku dengan rendah hati akan menerimanya. Terima kasih tuan, terima kasih nona besar. Mendengar itu, Chu Feng hanya bisa menerima. Meskipun 1000 manik-manik surga memiliki efek yang sangat kecil untuk Chu Feng, seperti yang bisa dikatakan, meskipun nyamuk kecil itu masih daging. Selain itu, ribuan manik-manik surga dengan sukarela diberikan kepadanya. Jika dia tidak menerimanya, bukankah itu hanya akan melukai dirinya sendiri? Budidaya monster buas ini tidak lemah, tapi ini sama sekali bukan dari serigala pegunungan Gading. Mengapa itu datang ke sini, dan tanpa alasan apapun, menyerangmu? Hanya setelah memberi hadiah kepada Chu Feng, tuan keluarga Li dengan hati-hati memeriksa binatang buas yang berlutut di sisi Chu Feng. Tuan, makhluk mengerikan ini kemungkinan besar telah mengkonsumsi semacam racun khusus dari spiritualis dunia, dan alasan serta kecerdasannya juga disegel. Jadi, itulah mengapa menjadi sangat kejam dan haus darah. Petik 2. Namun, selama sejumlah waktu tertentu diberikan kepadaku, aku akan dapat membuka segelnya. Pada saat itu, alasan mengapa monster mengerikan ini muncul di pegunungan serigala Ivory akan mudah ditemukan. Jawab Chu Feng. Jadi, kamu juga spiritualis dunia? Mendengar kata-kata itu, tuan keluarga Li tidak bisa membantu menerangi matanya. Bagaimanapun, tidak semua orang bisa menjadi spiritualis dunia. Mereka lebih unggul dari orang lain sejak lahir, dan terlepas dari waktu atau lokasi, mereka dihormati oleh orang lain, dan dipandang berbeda juga. Aku memang seorang spiritualis dunia. Chu Feng mengangguk.
Bagus. Kali ini, keluarga Li aku telah mendapatkan berkah dari kemalangan, dan mengundang orang yang sangat baik seperti pahlawan muda Wuking. Petik 2. Pelayan. Dengan cepat mengatur tempat tinggal terbaik untuk pahlawan muda Wuking, dan mulai hari ini, dia akan menerima perlakuan terbaik dari keluarga Li aku. Tuan keluarga Li berkata dengan ceria. Ya, Tuan. Setelah itu, di bawah pengaturan seorang pelayan, Chu Feng membawa binatang yang mengerikan dan meninggalkan aula. Chaner, Paman Mamu secara pribadi datang untuk menemuiku lagi dan berbicara tentang membuka harta karun di pegunungan Serigala Gading. Dia mengatakan bahwa semuanya telah disiapkan, dan mereka bahkan mengundang spiritualis dunia jubah ungu. Sama sekali tidak akan ada masalah dalam membuka harta karun, jadi aku sudah setuju untuk melakukannya 10 hari kemudian. Setelah Chu Feng pergi, tuan keluarga Li berbicara dengan Li Chan. Karena ayah sudah setuju, apa yang bisa aku lakukan? Aku akan mengikuti pengaturan kamu. Jika itu sebelumnya, Li Chan pasti akan seperti petir ketika mendengar berita itu, sangat marah. Tetapi saat ini, dia hanya sedikit marah dan tidak berdebat melawan ayahnya. Alasan dia melakukan itu secara alami karena Chu Feng menasihatinya untuk melakukannya. Chaner, jangan khawatir. Keluarga Li aku dan keluarga Ma sudah sangat dekat selama beberapa generasi, dan Paman Ma kamu bahkan seorang saudara lelaki yang tumbuh bersama aku. Petik 2. Jadi, Chaner, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan jika keluarga Ma mengirimkan beberapa pasukan lagi kali ini untuk membuka harta karun, Paman Ma kamu pasti akan membaginya secara merata dengan keluarga Li aku. Melihat penampilan Li Chan yang marah, tuan keluarga Li tersenyum sambil berdamai. Dapat dilihat bahwa dia sangat mencintai putrinya. Ayah, semua yang telah aku lakukan sebelumnya adalah untuk memperbaiki keluarga Li kami, jadi aku harap kamu dapat memahami upaya aku. Tapi kamu adalah ayahku, dan karena kamu sudah membuat keputusan, sebagai putrimu, aku hanya bisa mendukungmu dengan semua yang kumiliki. Aku akan pergi mengatur pasukan keluarga Li dan membuat rencana untuk membuka harta karun 10 hari kemudian, kata Li Chan. Chaner, aku tidak meragukan kemampuan kamu, tetapi pernikahan kamu. Itu benar-benar sesuatu yang aku khawatirkan. Lihat dirimu, kamu akan berusia 35 tahun ini, dan jika kamu tidak segera menemukan seseorang untuk menikah, kamu akan benar-benar menjadi wanita tua segera. Aku melihat bahwa pemuda bernama Wuking cukup baik, bagaimana dengan... Di wajah tuan keluarga Li, muncul senyum yang agak tak tahu malu untuk usianya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Mendengar kata-kata itu, Li Chan langsung tegang. Jangan berpura-pura, matamu saat melihat Wuking itu sangat aneh. Selama bertahun-tahun aku menjadikanmu sebagai putriku, ini adalah pertama kalinya aku melihatmu memandang pria seperti itu. Kedua usiamu juga cukup dekat, jadi bagaimana kalau aku berbicara dengannya untukmu? Tuan keluarga Li terus tersenyum dan berkata, Ayah, jangan katakan hal-hal acak, atau yang lain, aku akan. Pada saat itu, Li Chan tampak lebih tegang, tetapi pada saat yang sama, sedikit kemerahan menyebar di wajahnya, lalu dia dengan cepat berlari keluar dari ruangan. Setelah pergi, Li Chan meletakkan tangannya ke dadanya, merasakan detak jantungnya yang intens. Tatapannya berkilauan tidak menentu saat dia berkata dengan suara rendah, ada apa dengan perasaan ini? Aku hanya mengenalnya kurang dari sehari. Apakah aku benar-benar tersentuh olehnya? Petik 2. Sebenarnya, sangat normal bagi Li Chan untuk memiliki perasaan itu. Lagi pula, kurang lebih, dia terpengaruh oleh pesona mata surgawi Chu Feng. Selain itu, bahkan tanpa efek mata surga, kekuatan dan sikap Chu Feng dalam menangani masalah mengandung pesona yang tak terbatas. Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang percakapan antara tuan keluarga Li dan Li Chan. Dipimpin oleh seorang pelayan, Chu Feng tiba di sebuah puri yang elegan dan luas. Di dalam tanah bangsawan, ada beberapa pembudidaya, meskipun tidak satu pun dari keluarga Li. Mereka semua adalah ahli yang disewa oleh keluarga Li dengan jumlah yang lumayan. Kultivasi mereka tidak lemah,
dan lebih atau kurang, mereka masing-masing memahami keterampilan unik masing-masing yang kuat. Sementara di tanah keluarga Li, orang-orang itu dapat menikmati perlakuan istimewa yang ditujukan untuk tamu-tamu terhormat. Namun, perawatannya bervariasi. Adapun yang diperlakukan lebih baik, itu tergantung pada kekuatan dan kemampuan mereka. Tapi setelah Chu Feng masuk, dia langsung menduduki istana paling mewah dari mereka semua, dan bahkan memiliki pelayan yang paling baik. Itu menarik perhatian beberapa orang ketika tatapan ketidaksenangan terkondensasi pada istana yang diinjak oleh Chu Feng.